Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 23 Agustus 2023. Dan pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang dengan pembagian harta waris orang yang meninggal dunia tenang di alam barzah. Untuk narasumber kami ataupun juga yang akan mengisi Mutiara Pagi di setiap hari Rabu, yaitu bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY ya. Sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa agak dekat Ustadz. Oke, siap. Ya. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di studio. Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY ini adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon pendengar, dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Pastinya kabar baik ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi pada pagi hari ini pendengar Mutiara Pagi akan mengkaji tentang dengan pembagian harta waris orang yang meninggal dunia ini tenang di alam barzah. Baik, Anda juga nanti silakan bisa berinteraksif ya bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231849329, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Jangan lupa Anda juga bisa menyimak Mutiara Pagi hari ini melalui RRI Play Go dan juga melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Oke, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, bahwa pada edisi hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 saya akan mengangkat tema tentang dengan pembagian harta waris orang yang meninggal dunia tenang di alam barzah.
Para pendengar dimanapun berada, bahwa kita sadari bersama, kita ketika dilahirkan oleh ibu kita tidak membawa apa-apa. Kemudian dari bayi kecil hingga beranjak remaja, kemudian dewasa, kita kemudian menikah dengan suami atau istri. Nah, di saat itulah kita menatap masa kehidupan dalam keluarga, kita tatah bersama dengan suami istri. Kemudian setelah kita menikah, alhamdulillah, an-nikahu miftahur rizki. Dengan nikah ini dibukakan pintu rizki dengan berbagai macam cara. Nah, sehingga kesimpulannya, sebelum menikah kita tidak punya rumah, setelah menikah diberikan keberkahan punya rumah. Rumah itu tentunya atas namanya. Kemudian sebelum punya mobil, kemudian punya mobil, dan seterusnya. Semua aset yang didapat setelah menikah atau harta itu kita dapat, itu semuanya adalah hak milik kita. Buktinya adalah sertifikat, BPKB motor dan seterusnya itu atas nama kita. Maka ketika kita sadari betul, manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu ketika meninggal dunia, ketika harta-harta itu sudah dilekat pada diri kita atas nama kita, maka ketika telah meninggal dunia, segerakan harta itu untuk dibagi kepada orang yang berhak, yakni kepada ahli warisnya, yakni kepada orang-orang yang terdekatnya. Di antaranya, kalau yang meninggal suami, maka istri yang paling dekat yang dapat menerima harta peninggalannya. Kemudian anak keturunannya, ayah ibunya, dan lain sebagainya. Pada pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika harta itu telah dibagi, maka alhamdulillah insya Allah tahaddus hakul yakin, orang yang meninggal dunia di alam barzah di sana tenang. Hal ini landasan dan dasarnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni antara alam dunia dan alam akhirat, di situ namanya alam barzah ataupun alam kubur. Di mana alam barzah atau alam kubur, menurut Profesor Dr. Yusuf Quraisy Shihab, maka barzah dimaknani pembatas. Pembatasnya artinya bagaikan dindingnya dinding kaca. Artinya ketika orang meninggal dunia tidak bisa melampaui karena ada dinding tersebut, tapi dirinya berupa kaca. Artinya orang yang meninggal dunia itu melihat keadaan, kondisi keluarga yang ditinggalkannya. Di saat harta-hartanya telah dibagi dengan seksama sesuai dengan ajaran yang kita percayai, yakni agama Islam, maka sangat senanglah orang yang telah meninggal dunia ini karena hartanya setelah dibagi. Dan pengalaman spiritual saya pernah membagi pada tahun 2016 di tempat setelah pembagian harta itu, bau harum yang luar biasa. Kemudian pada tahun 2020 pun saya pernah membagi waris yang ada di daerah Indramayu sana. Kemudian orang yang menyaksikan salah satunya adalah menantunya. Karena menantunya orang Jakarta, kemudian kecapean sambil menyaksikan dalam pembagian harta waris itu, kemudian menantu itu tertidur. Singkat cerita, pulang mengantarkan saya, kemudian menantu tadi bercerita. Ceritanya bahwa ketika saat tertidur, dia itu bermimpi dengan mertuanya, di mana mertua itu waktu itu dibagi harta peninggalannya. Kemudian mertua itu mengelus-elus punggungnya dengan ceria, dengan tersenyum. Nah, inilah bukti spiritual. Di saat orang meninggal dunia, hartanya telah dibagi, itu tenang dan senang orang yang hartanya telah dibagi ini. Bayangkan kalau sekiranya harta-harta yang dimiliki belum pernah dibagi,
Itu testimoni kenyataannya juga ketika orang konsultasi ke saya, sering memimpikan orang yang telah meninggal dunia itu diimpikan oleh ahli warisnya, sanak saudaranya. Ini adalah kenyataan ini. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama niatkan ketika membagi harta waris, tujuan yang paling utama adalah orang yang banyak jasanya, yakni ayah atau ibu kita telah meninggal dunia, segerakan hartanya untuk dibagi supaya di alam barzah tenang. Dan ini pun sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidha'i buyutihim. Mereka berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil sanak saudaranya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapakah yang dipanggil? Ya ahli, hai istriku, atau bermakna ya ahli, hai suamiku. Karena ahli bermakna zat atau zaujah. Orang yang terdekat dengan orang yang meninggal dunia itu ya adalah suami atau istri. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Wa aqaribi, hai orang-orang yang terdekat. Siapa? Kakak kandungnya, adik dan seterusnya. Ya man sakanu buyutana, orang yang menempati rumahnya dipanggil. Wala bisu siabana, orang yang memakai pakaiannya pun dipanggil. Semuanya dipanggil dengan rintihan dan tangisan kalau sekiranya harta-harta yang dia miliki belum dibagi, sudah tahunan. Nangis. Apa tujuan harapannya orang yang meninggal dunia itu? Waqtasimu amwalana, bagikanlah harta-harta peninggalanku. Ini kata orang yang meninggal dunia di saat harta-hartanya tidak segera dibagi. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa urgentnya ketika orang yang meninggal dunia, apalagi orang tua kita yang banyak jasanya, yang mencari nafkah dan seterusnya untuk kita. Kemudian orang yang meninggal dunia itu tidak segera hartanya diwaris, di alam barzah tidak tenang. Tetapi sebaliknya, ketika harta-harta peninggalannya itu dibagi, itu sangat senang dan tenang di alam barzah. Bagaimana saya sampaikan tadi, pengalaman spiritual yang telah saya sampaikan tadi itu adalah nyata itu. Ketika telah meninggal dunia kemudian dibagi, tempat saat waktu dibagi bau harum yang luar biasa. Nah, kemudian orang yang menempati rumah itu adalah anaknya, dan tepat sekali anaknya juga berjualan. Nah, di saat ada bau harum, kemudian di dalamnya ada orang yang beli. Karena penasaran ini bau dari mana sumbernya, kemudian orang datang membeli sesuatu di tempatnya, kemudian ditanya, ibu memakai minyak apa, kok baunya luar biasa? Dan orang yang membeli pun jujur, dia tidak memakai parfum. Nah, hakul yakin dengan tanda dari bau harum ini, maka pertanda orang yang meninggal dunia itu di alam barzah di sana tenang dan senang. Apalagi setelah pembagian harta waris ini, persaudaraannya satu dengan yang lainnya utuh dan tidak ada sakwa sangka, tidak ada suuzon, dan semuanya saling erat dalam kekeluargaannya ini. Ini nyata sekali. Hakul yakin ketika harta-harta peninggalannya itu dibagi, orang yang meninggal dunia di alam barzah di sana tenang. Baru 2 pengalaman spiritual yang saya alami. Kalau masalah testimoni ataupun orang ataupun ahli waris
Itu mimpi itu setiap saat ada orang berkonsultasi, keluhannya yang paling utama itu ada sering memimpikan. Sering memimpikan ayahnya dengan sangat sedih gitu. Nah, inilah kita sebagai keluarga, entah itu posisi kita sebagai anak, entah posisi kita sebagai istri atau suami, maka kesempatan untuk birrul walidain kepada orang tua kita, untuk taat dan patuh kepada suami atau istri kita. Di samping taat kepada Allah, juga kita harus membantu, menolong, terutama adalah menjalankan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena pembagian harta waris adalah salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukti di antara syariat Allah itu karena ada janji dan ancamannya. Janji dan ancamannya pun jelas. Allah memberikan tuntunan kepada kita tentang pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan jelas sekali, bagian-bagiannya pun sangat jelas dan alasannya pun jelas, yakni ada 6 angka pecahan dan plus 1, yakni prinsip utama 2:1 itu. Dan setelah Allah memberikan ajaran atau syariat surat An-Nisa ayat 11-12 itu, kemudian Allah memberikan rewardnya tidak tanggung-tanggung, bukan berupa ajrun, tetapi langsung yudkhilhu jannah, memasukkan mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah langsung memberikan punishment bagi orang yang tidak mentaatinya, yakni surat An-Nisa ayat 14-nya, yudkhilhu narun khalidan fiha, akan memasukkan mereka, kata Allah, ke dalam neraka selamanya. Ini sangat jelas. Salah satu di antara bukti syarat Allah yang paling urgent adalah ada janji dan ancaman. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sebagai anak atau sebagai ayah, sebagai istri atau suami yang ditinggalkannya, maka segerakan untuk hartanya segera dibagi, supaya orang yang banyak jasanya dari kepada kita ini mudah-mudahan di alam barzah tenang dan senang melihat anak keturunannya rukun setelah pembagian waris, tidak sakwa sangka lagi, tidak suudzon lagi, tidak kecemburuan dalam keluarga lagi. Inilah harapan orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan saya tadi dapat dipahami dan mengerti. Ayo kita bersama-sama untuk menjalankan salah satu syariat Allah, yakni pembagian harta waris. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar mengenai dengan pembagian harta waris orang yang meninggal dunia tenang di alam barzah. Begitu ya Ustadz ya? Oke, jadi kesimpulannya, intinya adalah segeralah dibagi harta waris tersebut ya Ustadz ya. Betul. Agar orang yang telah meninggal dunia ini tenang di alam barzah. Baik, kita langsung saja membuka kesempatan kepada Anda pendengar yang akan bergabung dalam Mutiara Pagi hari ini. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Iya, Bunda Indra di Pelayangan. Iya. Oke, silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah hari ini bisa tayang di YouTube ya. Walaupun ini HP udah sesak nih, nggak bisa lihat di YouTube nih. Iya. Minggu lalu nggak ada Ustadz. Hadir tapi melalui telepon. Iya, tapi Waktu tayang ulang itu. Oh iya. Iya. Lagi kurang mood. Sibuk Kecapean. terus. Iya. Saya tertarik keterangan terakhir dari Ustadz mengenai dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu kadang-kadang
pemahaman saya juga kurang masuk ke nalar saya, Pak Ustadz, karena konon surga dan neraka itu belum ada. Nanti ada kalau sudah hari kiamat, sudah dihisab dan sebagainya. Nah, bagaimana pencerahan dari Ustaz Nasuh Fakih mengenai ini? Terima kasih. Terima kasih pula Bu Isai. Sama-sama dan Bunda Mbak Indra. Lela Tembem yang cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Oke. Silakan Ustadz, langsung dijawab saja. Terima kasih Bunda Indah di Pelayangan Cirebon Timur. Oh, satu penelpon lagi ya? Silakan. Oke. Sudah ada penelpon lagi. Kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak D. Rubin Ya, di Tanjung ini Brebes. masih saya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung aja. Iya. Ada keluarga ya setengah tua setengah muda STW ya. Itu masih mempunyai orang tua utuh, ayah bunda, punya anak perempuan 3. 3-nya laki perempuan? Ya. Laki perempuannya 3. Ayah tadi meninggal dunia. Oke. Jadi bagaimana pembagiannya gitu. Ini langsung saya tanya supaya mewakili juga orang yang tanya. Karena kebetulan saya juga punya saudara yang macam itu. Yang Oke. itu laki perempuannya terima berapa? kasih. Pak D. Ya. Mohon maaf, ini Ustadz mau bertanya. Laki perempuannya berapa? Jadi begini. Jadi sepasang suami istri. Suaminya meninggal dunia. Iya. Suaminya tadi masih punya orang tua utuh. Oke, iya betul. Ya, ayah bundanya. Lalu suami tadi yang meninggal mempunyai anak 3 perempuan. Oh, perempuan semua. Ya, bagaimana gambarannya atau ilustrasinya? Ya, betul. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Rubin di Tanjung Brebes dan juga Ibu Indra di Pelayangan. Silakan Ustadz. Terima kasih kepada Rubin dulu ya, supaya nyambung nanti Bunda Indra nanti. Ya. Walaupun berawal Bunda Indra, tapi ujungnya itu adalah pembagian waris dulu gitu lah. Oke. Jadi ketika suami istri meninggal dunia, suaminya, ayah ibunya masih ada, kemudian anaknya saya tanya laki perempuannya supaya jelas pembagiannya, karena mempengaruhi pembagian milik ahli waris yang lain. Nah, kalau harta-harta itu dapat setelah menikah, taruhlah setelah menikah saja, maka harta itu namanya harta bersama. Susah senang bersama dengan suami istri. Bahkan ketika menikah, miftahul rizki saya sampaikan tadi. Maka berapapun yang didapat setelah menikah namanya harta bersama. Misal 1 miliar aset sudah dinilaikan rupiah semua. Jadi dinilaikan rupiah aset-aset tersebut, baik itu berupa rumah, kendaraan dan seterusnya, supaya mudah untuk membaginya. Dengan harga tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Harganya adalah harta keluarga, bukan harga pasaran dan bukan harga sesuai dengan di NJOP. 1 miliar itu merupakan harta bersama dibagi 2. Separuh milik suami, separuh milik istri. Maka istri dapat 500 juta, suami mendapat 500 juta. 500 juta milik istri bukan warisan, tapi jerih payahnya selama menikah dengan suami, karena susah senang bersama dengan suami. Yang dibagi hanya miliknya suami saja yang meninggal dunia, yang 500 juta. Siapakah ahli warisnya? Ahli waris yang utama adalah istrinya, karena istri orang yang terdekat selama menikah. Siapa lagi? Adalah ayah ibunya, karena ayah ibu adalah telah membesarkan waktu dari kecil itu. Siapa lagi? Adalah anak-anaknya. Porsi bagiannya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Ketika meninggal dunia suami punya anak, istri mendapat 1/8. Ayah kandungnya suami tadi mendapat 1/6 karena punya anak lebih dari 1, perempuan semua. Kemudian ibu kandungnya mendapat 1/6. Itu surat An-Nisa ayat 11. Kemudian
3 anak perempuan itu mendapat 2/3 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11. Nah, porsi-porsi itu tuh ada alasan dan ada ketentuannya yang Allah sampaikan pada surat An-Nisa 11 dan 12. Di situ ada angka pecahan yang tidak sama, Mas. Ada 1/8, ada 1/6, ada 1/6, dan ada 2/3. Supaya mudah untuk membagi dan aset 500 juta milik suaminya supaya tidak kurang dan tidak lebih, maka cari KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Angka yang habis dibagi 8, habis dibagi 6, dibagi 6, dan angka habis dibagi 3. Yakni berapakah angka dibagi 8, 6, dan 3 itu adalah angka 24. Caranya 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 1, berarti 3. 24 bagi 6 untuk ayah berarti 4 kali 1, 4. Kemudian untuk ibunya 1/6 tadi 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 1, 4. Kemudian 3 anak perempuannya mendapat 2/3. Caranya 24 dibagi 3 sama dengan 8 kali 2 berarti 16. Jumlah berapa? Jumlah untuk istri dapat 3, ayah dapat 4, ibu dapat 4, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 tambah 4 sama dengan 11. 11 tambah 16 berarti 27. Nah, di sini angka 27 ini berarti lebih dari angka KPT tadi 24. Maka menurut literasi hukum waris, maka ditingkatkan angka pembagiannya itu, tidak menggunakan angka 24 tapi dinaikkan menjadi angka 27. Insya Allah kalau angka yang sama dengan angka yang lainnya itu tidak akan kekurangan, tidak ada kelebihan. Nah, yang tadinya istri mendapat 1/8 berubah menjadi 3/24. Ayah yang tadinya dapat 1/6 berubah menjadi 4/24. Ibu yang tadinya dapat 1/6 berubah menjadi 4/24, dan 3 anak perempuannya mendapat yang tadinya 2/3 berubah menjadi 16/24. Jumlah total sama dengan 27 dan seterusnya. Oke. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Masih perlu dijelaskan kembali, Ustaz, atau kita terima telepon dulu? Boleh. Ada pendengar yang ingin bergabung. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Limbangan, Garut. Dari Garut, Pak Fauzi. Pak Ahmad Fauzi. Iya, Ahmad Irwansyah Fauzi. Irwansyah, mantap. Itu lengkapnya itu. Ya, oh ngoten nggih. Lengkapnya. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja karena waktu kayaknya sudah beginilah tentang masalah waris kan. Di sini ada bukan kasus ya, ini ada kan kalau yang namanya misalkan orang tua punya anak statusnya perempuan. Nah, di sini kan udah meninggal dua-duanya sehingga meninggalkan harta kan di sini. Otomatis si harta tersebut harusnya kan cuma bagian setengahnya ya Pak. Yang setengahnya bagian hak orang lain, katakan hak saudaranya, tapi dia dikuasai, tidak mau dibagikan, sehingga sakit hak tersebut ada habis dipakai berobat sehingga hartanya habis, usianya juga habis. Yang ingin saya tanyakan, apakah termasuk hukuman di Allah atau bagaimana? Itu kan seperti hukuman di dunia kan tidak ada, sehingga harta selama ditinggal orang tidak bisa dinikmati selama hidupnya, habis dipakai berobat sehingga usia juga itu termasuk hukuman dari Allah. Itu mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Ini mudah-mudahan contoh lah bagi para orang tua yang punya anak satu perempuan, jangan sampai seperti itu. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung dengan pertanyaan dari Bunda Indra. Maka saya jawab, untung jawabnya seperti kedua ini. Yang kedua. Jadi sama seperti ada relevansi dengan pertanyaan dari Bunda Indra. Jadi punishment dan rewardnya salah satu di antara syariat Allah yang paling jelas, dan itu setelah Allah memberikan syariatnya, itu adalah masalah waris. Surat An-Nisa 11:12 itu tentang ketentuan hak-hak untuk ahli waris. Siapa yang 1/4, 1/8 dan seterusnya itu.
Kemudian langsung Allah memberikan janji. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Mohon maaf supaya suaranya kencang, minum dulu. Silakan Ustaz. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Luar biasa itu. Cespleng lah ketika orang itu mentaati atas perintah-perintahnya itu. Nah, surga ini bisa dimaknani di dunia, bisa dimaknani di akhirat. Benar kata Bunda Indra, sekarang belum ada surga, betul. Karena belum terjadi kiamat. Tapi surga di dunianya itu harta yang didapat ketika kita sesuai dengan syariat Allah, Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah hartanya barokah. Barokah dimaknani surga di situ. Kalau barokah, al-barokatu hiya ziyadatul khair. Barokah ini akan bertambah dan bertambah. Dilalaknya ketika kita harta dapat warisan secara syar'i, ketika untuk modal usaha berkembang usahanya. Nah, itu kenyataannya itu banyak sekali demikian. Dan kemudian barang siapa tidak taat ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillah wa rasulahu, dalam surat An-Nisa ayat 14-nya, yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Nah, benar kata Bunda Indra, neraka belum ada karena belum terjadi kiamat. Tapi neraka dimaknani itu hartanya tidak barokah. Dibuktikan dengan pertanyaan oleh Bapak Ahmad Irwansyah Fauzi, ya, keren. Bapak Ahmad Irwansyah Fauzi dari Limbangan, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ya. Jadi itu jelas, itu benar. Ini nyata itu. Ya. Jadi ketika harta-hartanya tidak dibagi ataupun dikuasai oleh salah satu ahli warisnya, dilalaknya, istilah Jawanya itu, dilalak itu sakit berkepanjangan. Kalau sakit apa? Pasti berobat kan? Ya. Dari mana harta berobat? Itu dari harta peninggalannya yang tidak segera diwaris. Sebabnya apa juga ketika orang menguasai atau menempati rumah dan di mana anak-anaknya tidak satu, kemudian dia pura-pura tidak tahu ataupun karena merasa dia tidak punya, kemudian dia tidak bersama-sama membagi waris, itu tetangga saudara-saudara yang lain walaupun punya rumah, dalam hati pasti punya perasaan, ini kan juga sebagai ahli waris, kok kenapa saya nggak ditempati situ, kan gitu bahasanya. Jadi dia punya dosa tapi tidak disengaja juga ketika orang yang menempati ternyata itu milik keluarga bersama dengan yang lainnya. Jadi salah satu di antara bukti harta kemudian tidak dibagi, kemudian orang yang menguasai itu dalamnya itu begitu. Neraka dimaknani di dunia ini tidak barokah. Dengan tidak barokah ada dua kemungkinan, apakah dia sakit berkepanjangan atau ketika berinvestasi sebagai modal usaha untuk jualan atau seterusnya itu jalan itu bangkrut itu. Sebabnya apa? Kita sadari juga harta itu adalah hanya titipan. Titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dibebani amanah. Kalau amanah kita mendapatkan kemudian tidak sesuai dengan pemberian, sesuai dengan yang ditipi, gimana kan gitu loh. Inilah Allah Subhanahu wa taala bendu murka kepada orang yang tidak menjalankan amanah itu. Yeah. Nah, jadi gitu. Jadi Bunda Indra sama Pak Fauzi itu nyata itu. Ketika harta tidak segera diwaris, itu Allah akan masukkan ke dalam neraka nanti di alam barzakh. Ketika meninggal dunia, di dunia sudah terasa itu tidak barokah. Contoh konkret Pak Ahmad Irwansyah Fauzi tadi disampaikan. Dan tidak sedikit pula rewardnya itu ketika dinanam sebagai modal usaha, dinanam berkembang usahanya di situ. Ini surga di dunia. Kalau di akhirat pasti wal inna wal tukhliful mi'ad. Demikian. Oke. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi, pendengar, bersama Ustadz Nasuha Fakih. Kita pagi hari itu sedang mengkaji tentang pembagian dengan pembagian harta waris orang meninggal dunia ini tenang di alam barzakh, ya.
Oke, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ikai. Iya, Pak Maman, silakan Pak Maman. Masih ingat suara. Masih ingat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Iya, ini Pak Ustaz, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kalau orang tua tidak mewariskan? Mungkin karena meninggal dua-duanya, atau mungkin memang dia tidak berniat untuk mewariskan kepada anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada usul nih, bahwa hukum kompilasi hukum Islam itu kan ada tiga. Ada hukum perkawinan, ada hukum warisan, dan ada hukum perwakapan. Nah, saya mengharapkan Pak Ustadz nih, ketiga-tiganya mohon adil nih, tidak dominan bahas masalah warisan saja. Gitu. Saya ingin sekali mengharapkan hukum perkawinan, karena sekarang sudah marak di masyarakat, mana yang boleh, mana yang tidak. Ada istilah disahkan pernikahan seorang anak kepada ibunya. Nah, kemudian bermacam-macam lah. Ini masalah di masyarakat sekarang sedang marak ini perkembangan pernikahan ini. Nah, untuk itu ke depan barangkali usul Pak Ustadz mohon untuk membahas masalah perkawinan yang lebih lebih jelas lagi lah begitu, sehingga masyarakat tahu, tidak untuk melanggarnya. Itu sudah barangkali Pak Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Maman ya. Dan kita ke pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp, Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ulul di Talun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari Mbak Ulul di Talun Cirebon ingin bertanya, saya pensiunan, suami sudah meninggal dan punya pensiunan juga. Jadi Mbak Ulul di Talun ini pensiunan, Ustadz, dan suaminya punya juga pensiunan tapi sudah meninggal. Kebetulan tidak dikaruniai anak, punya aset, rumah sama sawah. Kebetulan dapat membeli, sedangkan warisan juga dapat dari orang tua dari Mbak Ulul di Talun. Nah, ini bagaimana nih Ustadz cara pembagiannya? Terima kasih katanya. Ya maaf, kayaknya memang Mbak Ulul di Talun ini ingin sekali ngobrol langsung dengan Ustadz katanya. Mangga. Ya. Oke, silakan Ustadz. Oke, terima kasih atas usulan yang baik dari Pak Maman di Perumnas kaitannya dengan masalah isi dari kompilasi hukum Islam itu ada 3 buku. Pertama buku perkawinan, kedua buku kewarisan, dan yang ketiga buku perwakafan. Dan saya juga sudah menjalankan, tapi yang lebih dominan adalah masalah waris. Spesial. Karena spesialis. Identik saya itu adalah waris masalahnya. Sejak awal tahun 2014 ada masalah waris kan, spesialis. Gitu. Adapun untuk masalah suatu saat membutuhkan ataupun saya ada keinginan untuk menyampaikan perkawinan sudah sering juga gitu lah. Ya. Kemudian masalah perwakafan sudah pernah. Di samping tema-tema yang tematik ataupun edisi khusus seperti tanggal 16 Agustus itu tentang mengenai kemerdekaan. Ketika ada persoalan yang paling ramai di viral kaitannya dengan hari raya Idul Adha, kenapa kok Indonesia beda dengan yang ada di Arafah? Saya terangkan itulah. Ya, tidak hanya waris saja sebetulnya, termasuk dalam hal pernikahan itu sudah sering gitulah. Maka insya Allah karena tetap berkaitannya dengan waris lagi nanti. Juga nantinya benar itulah. Jadi akibat dari hukum dari pernikahan adalah kewarisan juga. Makanya benar sekali waris ada di tengah-tengah gitu loh.
Ya, nah insya Allah akan saya kolaborasikan dengan materi pernikahan dan perwakafan. Sangat urgent semua itu loh, supaya di alam dunia kita bahagia, di akhirat lebih lagi bahagia. Ya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas usul sarannya. Ya. Silakan Ustaz. Kemudian kaitannya dengan masalah Mbak Ulul di Talun, sudah ditinggal oleh suaminya, sama-sama pensiunan. Bukti salah satu cinta dan kasih sayang kepada suami tidak hanya sebatas waktu hidup saja, Ibu Ulul, tapi buktikan cinta kasih sayang kepada suaminya setelah meninggal dunia. Artinya aset-aset yang didapat setelah menikah sampai meninggal dunianya itu ada dua. Ada harta bersama, ada harta bawaan. Kan sampaikan oleh Ibu Ulul itu ada warisan dari keluarganya. Kalau warisan dari keluarganya walaupun setelah menikah, maka harta itu dianggap sebagai harta bawaan. Entah miliknya orang tuanya suami atau miliknya orang tua istri. Itu harta bawaan. Yeah. Yang kedua harta bersama. Harta bersama itu harta didapat setelah menikah. Tidak melihat siapa yang bekerja atau tidak melihat atas nama siapa aset itu. Dengan TMT harta itu didapat setelah menikah disebut sebagai harta bersama. Ketika ada harta warisan sebagai harta bawaan dan ada bersama sebagai harta setelah menikah diklasifikasikan. Contoh, harta bawaan milik suami merupakan harta warisan dari orang tuanya, contoh ya, ini 100 juta dinilaikan rupiahnya. Kemudian harta bersama setelah menikah nilainya 500 juta sumama. Maka harta bersama ini namanya harta bersama. Sebelum dibagi waris, harta bersama dibagi dua dulu. Kalau 500 juta berarti masing-masing 250 juta milik suami, 250 juta milik istri. Nah, yang meninggal adalah suaminya. Maka karena suami punya harta waris dari orang tuanya dinilaikan rupiah 100 juta, berarti ditambahkan separuh harta tadi 500 juta sama dengan 250 juta, ditambah harta bawaan milik suami itu 100 juta, berarti nilai jumlahnya 350 juta. 350 juta ini harta waris milik suami yang meninggal dunia. Siapa ahli warisnya? Yang paling utama adalah istrinya. Karena tidak punya anak, maka ayah ibunya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia siapa? Yakni saudara-saudara kandungnya suami. Porsinya istri mendapat 1/4 kalau tidak punya anak selama menikah. Surat An-Nisa ayat 12. Kemudian karena tidak punya anak dan ayah ibunya telah meninggal dunia, ayatnya spesial, yakni mengenai ahli waris kalalah, yakni saudara-saudara kandung yang berhak selain istri tadi. Tergantung ahli waris dari saudara. Kalau saudaranya itu perempuan tunggal, maka mendapat setengah. Surat An-Nisa ayat 176. Kalau saudaranya perempuan semua, 2/3. Kalau saudara kandungnya campur ada laki dan perempuan, mendapat asobah bil ghair, mendapat sisa. Sisa diambil oleh istrinya 1/4, berarti 3/4-nya milik saudara laki dan saudara perempuan. Dari nilai 350 juta rupiah. Ya. Jelas ya, Okay. Mudah-mudahan jelas, lebih lengkap dan jelasnya. Nanti bisa ngobrol langsung. Ya. Oke, nomor Ustadz silakan disampaikan Ustadz. Mangga para pendengar dimanapun berada, ketika mau konsultasi asal jangan lewat WA saja, lewat telepon lebih suka saya. Ya. Tapi ada informasi terlebih dahulu ke 085 314 450 193. Sekali lagi Ustadz. Ulangi, mangga untuk konsultasi melalui BPON boleh 085 314 450 193. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik, Ustadz, tidak terasa hampir pukul 6 kita di acara Mutiara Pagi hari ini.
Nah, mungkin bisa langsung ditutup saja Ustadz, silakan. Terima kasih para pendengar di mana berada dan Mas Iskandar Zulkarnain dan Bu Lela yang telah berpartisipasi dan juga mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan berkah semua dan Amin. paling utama ayo kita bersama-sama selamatkan orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam barzah tenang. Salah satunya aset-aset milik beliau sebagai orang yang banyak jasanya kepada kita sebagai anak, maka salah satu buktinya adalah segerakan untuk harta peninggalannya dibagi. Mudah-mudahan dengan harta dibagi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan kesenangan orang yang telah meninggal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui telepon dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak kami di RRI Playgo dan juga melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih. Sampai di sini Mutiara Pagi RRI Cirebon untuk edisi Rabu 23 Agustus 2023. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.